Nah, teman-teman, dari idea killers ini, dari banyaknya alasan-alasan yang dikemukakan oleh para atasan untuk menolak ide kita, sebenarnya itu saya menemukan 4 alasan sih, teman-teman. Saya, jadi diklasifikasikan. Intinya itu cuma 4 hal kok. Nanti bilang ya kalau misalkan teman-teman setuju juga. Yang pertama, alasan kenapa ide kamu ditolak oleh atasan, oleh perusahaan, yaitu ide kamu, solusi kamu itu enggak worth it. Enggak worth it. Idenya itu menurut kamu doang yang keren, tapi menurut kami ide kamu enggak keren. Ide kamu itu enggak terlalu urgent, enggak terlalu dibutuhkan untuk saat ini. Bisa jadi saya aja yang kegeeran dan overconfidence untuk menyampaikan ide tersebut, gitu. Atau ya bisa jadi ide yang kamu bawakan itu adalah sebuah masalah yang bukan sebuah keharusan diselesaikan saat itu juga gitu. Dan masalah yang nggak begitu kelihatan aktual gitu. Atau justru masalah yang kamu bidik itu adalah masalah yang udah selesai, udah ada solusinya. Nah, kita harus pastiin dulu nih. Karena banyak banget pernyataan-pernyataan yang keluar dari para atasan yang menolak ya karena sebenarnya ide kitanya aja yang belum oke. Gitu. Lalu, yang kedua, ide kamu bagus, tapi sayang nyampeinnya enggak bagus. Ide kamu oke, ide kamu dibutuhin, ide kamu keren banget, ide kamu tuh adalah sebuah masalah yang benar-benar harus diselesaikan, tapi sayang, waktu nyampein idenya, kamu belepotan. Nyampeinnya, strukturnya berantakan. Akhirnya karena nyampeinnya belepotan, strukturnya berantakan, akhirnya harusnya ada informasi yang paling penting, yang paling urgent, yang harusnya ini menjadikan atasan tuh lebih yakin dengan ide kita, itu nggak kesampaikan. Nah, bisa jadi nih. Kalau kata Kak Ihsan, ini nih yang paling sering. Penyampaiannya nggak oke, tapi idenya udah bagus. Atau justru ini saya melihat fenomena yang menarik ya. Ada orang yang idenya nggak oke, tapi dia kegeeran dan dia over proud. Ada orang yang idenya oke, tapi dia nggak confidence. Nah ini saling bertolak belakang nih. Gimana cara kita bisa ngebalancein idenya bagus, nyampeinnya juga bagus gitu. Lalu alasan ketiga, teman-teman, tersandung politik perusahaan. Iya atau enggak? Sering atau enggak? Tersandung oleh politik perusahaan. Misalkan contohnya seperti ini. Ketika kita menyampaikan ide kita kepada atasan, terus atasan kita mendengarkan, bisa jadi dia berpikir, oh idenya keren nih. Tapi ada pertimbangan di kepalanya. Aduh, ketika dia menyampaikan ide ini, dia membuat ide ini, posisi saya terancam. Padahal bisa aja kan dia kerjasama gitu kan sama stafnya, tapi kan bisa jadi ada pertimbangan lain. Karena ngerasa posisinya terancam, ya udahlah, akhirnya kena tolak. Atau bisa jadi memang ide ini ketika mau kita eksekusi bisa berdampak buruk atau terjadi konflik bagi antar departemen, antar unit di perusahaan. Akhirnya ya udah deh, jangan digarap dulu deh saat ini gitu. Politik ini udah dari sananya katanya Kak Irma. Lalu Kak Irma ya kemarin nih hadir beliau. Oke, yang terakhir teman-teman. Perusahaan anti berinovasi. Aduh, berat ini. Kenapa berat? Ini yang paling challenging, teman-teman. Ini yang paling challenging. Karena apa? Karena bukan cuma ide teman-teman yang ditolak, tapi semua orang yang menyampaikan ide di perusahaan itu ditolak. Karena ya mungkin dia ada alasan atau apapun, mungkin berpikir bahwasannya, aduh terlalu banyak perubahan deh, kita nggak punya waktu nih, I don't have time, I don't have money, dan sebagainya. Akhirnya ya karena nggak suka perubahan ini yang tadi bisa dibilang bisa jadi bedol desa nih gitu ya. Oke, itu alasan-alasan kenapa ide kita tuh ditolak. Nah, menurut teman-teman itu ada di mana? 1, 2, 3, 4 atau justru semuanya? Karena nanti penerapannya beda-beda nih teman-teman. Menyelesaikan masalah dari setiap alasan-alasan ini akan berbeda.